Bapak dari mana? Terima kasih. Saya Pak Edi dari Jakarta Timur. Ya. Apa sehari-harinya? Sehari-harinya sekarang ini sudah 13 tahun menganggur. Pensiunan TNI AD. Jadi kalau nganggur itu apa? Jadi yang saya kerjakan Apa masak, apa jalan-jalan, sholat, baca Quran, zikir. Lalu setelah zikir saya jam 3 malam itu melaksanakan siraman pohon. Siapa yang ngajarin zikir? Zikirnya apa? Zikirnya Allah, Allah, Allah. Terus? Allah, Allah, Allah saja. Saya mengucap itu sesuai perintah dan sekarang ke RDI apa hajatnya? RDI saya yang pegang mic-nya. RDI ini yang berhadapan sama Pak Haji yang ketiga kali. Saya sudah datang ke 7 kali ke sini. Hajatnya apa? Sekarang maksain ketemu saya, apa hajatnya? Saya paksakan karena saya sudah melaksanakan mulai puasa ini hari ketiga saya sudah melaksanakan baca Quran 15 juz. Tadinya 12 juz full tidak pernah bolong. Nah, sekarang udah hari ketiga ini, nanti hari ketiga ini saya akan laksanakan membaca Quran 15 juz. Lalu, jadi hajatnya apa nih maksain ke RDI sekarang apa? Pertanyaannya apa? Saya selama ini boleh saya melaporkan hasil-hasil yang telah diperoleh dari activity saya yang Bapak ini. Yang pertama cucu saya yang ke-7 masuk SMA Taruna dan sekarang kemarin dia cuti mendapatkan medali emas untuk fisiknya. Sekarang di Cimahi karena SMA Taruna ada di 3 tempat. Saya menggunakan apa? Menggunakan perintah Pak Haji, yaitu memberikan uang saku, uang amal kepada pom bensin. Petugas pom bensin selama 3 hari dia ujian, 3 hari itu saya berikan Pak. Selanjutnya yang kedua, mantan istri saya sakit pendarahan di kemaluannya, itu sampai banyak sekali keluar, sampai dibawa ke RSPAD, karena saya sudah tidak berhubungan lagi, tapi saya diinformasikan, saya gunakan ilmu Pak Haji, yaitu dengan kemaluan saya tempelkan ke foto istri saya di HP saya. Itu saya bilang sembuh, sembuh, sembuh. Alhamdulillah berhenti. Dia masuk ke ICU, 7 orang masuk ICU malam itu, 6 orang meninggal subuhnya Pak. Kecuali istri saya. Sampai sekarang alhamdulillah sembuh. Jadi banyak hal yang perbaikannya. Lalu yang ketiga, saya laporkan sama Pak Haji waktu itu anak saya kehilangan SHM, surat hak milik tanah yang harganya miliaran itu yang sudah saya berikan kepada anak saya. Sudah 4 tahun itu hilang Pak Haji. Dengan saya membaca ini secara total selama 12 juz, alhamdulillah itu kembali di tempat yang sama. Hilang itu sudah dibongkar berkali-kali, tapi ujuk-ujuk taunya muncul di tempat yang sama. Itu yang ketiga Pak. Dengan saya terus-menerus tidak pernah putus untuk sholat tahajud itu dan mandi juga. Selanjutnya saya punya anak saya yang pertama itu sekarang di Arab Saudi yang sedang tahun terakhir ini diharapkan bisa masuk sekolah yang saya harapkan bulan Desember nanti, sekolah tinggi kepolisian Republik Indonesia untuk mencapai brigjen Pak. Ini belum terlaksana. Lalu yang kedua, mantu saya kolonel, perpindahannya sudah pindah tempatnya dari SWAT ke Kolbag Diklat sebagai asoknya, tetapi pangkatnya belum naik. Itu yang saya. Lalu yang keempat, yang di Irian, brigjen sudah Lemhanas, kemarin baru selesai Lemhanas, tapi selesai Lemhanas masih posisi stay here, diam di tempat. Nanti akan direncanakan dia untuk naik pangkat mayor jenderal, yang saya harapkan bisa, saya pastikan untuk bisa menjadi Pangdam Jaya. Itu hal-hal yang dimana keberhasilannya baru pindah tempat tapi belum pindah pangkat. Lalu selanjutnya yang belum terwujud adalah
yang selalu Pak Haji bilang, ayo jangan memohon, jangan meminta, tetapi yakinkan, pasti itu hasil. Yaitu dana yang selalu saya tunggu, tapi tidak saya harapkan, tetapi itu yang selalu saya baca di Quran itu yang tidak pernah putus-putusnya. Demikianlah yang saya sampaikan pada Pak Haji, hal-hal yang sangat spektakuler yang telah saya hadapi, yang maksimal belum terwujud, tapi saya tetap berproses untuk menangnya, dan saya mohon dengan sangat, apakah diizinkan saya melanjutkan membaca Al-Quran 15 juz. Bebas, Bapak mau baca boleh, enggak apa-apa, kan haknya Bapak. Boleh, bebas. Saya minta izin dulu Pak, karena boleh. Sudah ketentuan 12 juz. Boleh. Terus saya sekarang 13, alhamdulillah bisa jam 3 tuh bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tinggal praktekin ilmu saya fatir aja, saya nggak usah nerangin. Bapak udah tahu ilmu saya, ilmu fatir. Baca Quran, sedekah, sama sholat. Udah itu aja, lebih dari itu nggak ada. Bapak sudah tinggal, saya laksanakan semuanya. Ya udah, tinggal nunggu terkabul aja ya. Tidak bolong. Boleh. Alhamdulillah. Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga melaporkan bahwa saya tadinya Mang Ariado. Cuma saya belum bisa kayak Bapak. Jam 3 sampai 15 juz. Tapi saya 12 juz. Kadang sampai setengah 6 subuh. Gak apa-apa, bertahap aja. Iya. Orang Palembang cair 20 miliar tiap bulan, kan cuma baca 17 juz. Tiap malam. Dari habis jam 00 sampai azan subuh. Gak apa-apa, bebas. Bebas Pak ya. Terus apa lagi? Alhamdulillah sudah 3 kali 12 juz. Nah kemudian memang kami kesini istri saya ya mengingat apa namanya itu utang piutang itu selalu menghati pikiran saya ini. Pokoknya gini Pak, ilmu RDAY udah saya ulang-ulang. Tidak boleh mikir. Selama mikir udah nggak bisa. Penalti. Offset, tendangan bebas. Begitu, jadi Bapak nggak boleh mikir. Sekarang Bapak kelilit utang udah seizin Allah belum? Udah. Herannya saya mau kemari, udah seizin Allah. Tadi kan saya di botani. Di botani aja udah. Habis botani udah pulang. Kata ibu saya, ke sini dulu buka puasa di sini. Oh ya udah. Maka botani yang habis maghrib tadi yang jam 5 tak batalin dulu. Batal dulu ya. Jam 4 tadi saya batalin dulu. Saya mau ke ibu saya dulu mau buka puasa bareng. Saya prioritasin dia. Jadi Bapak tinggal baca Quran aja. Itu bebas mau baca sejuz. Berarti cuma baca 2 juz. Enggak saya paksa-paksa. Kan saya berangkatin umroh gratis dia. Bebas. Yang penting Bapak konsisten. Kelemahannya tamu RDI Pak mikir Pak. Kan tapi kita selalu bela diri. Namanya orang hidup kan mikir Pak Haji. Ya udah lo mikir aja dulu. Udah mentok baru ke gue. Kalau belum mentok jangan ke gue. Mikir ngapain mikir. Kan dulu kita waktu lahir gak mikir. Tahu-tahu kita dirawat sama ibu kita. Dulu kita kan gak mikir punya istri itu. Si bangsat. Nangis Pak Haji. Iya. Kita gak mikir punya istri si bangsat. Kok si bangsat? Yang lunjak. Kita ngomong A, dia ngomongnya B. Ada duit abang sayang. Nggak ada duit abang ditendang. Itu kan namanya istri bangsat. Udah tenang aja bos. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi hajat Bapak apa sekarang? Ya pengen cepat teman. Ya jangan mikir, lo mikir bos. Percuma. Kalau mikir jangan ke RDI dulu. Khusus yang ke RDI itu orang-orang yang nggak pernah mikir bos. Kalau mikir ya nggak bisa lah. Nggak bisa kalau mikir. Buat apa lu pikirin? Orang hidup ini berjalan aja kok. Contohnya lo mati. Berjalan aja tuh tetap anak lo tetap sekolah. Cucu-cucu lo tetap sekolah. Nggak bakal berkurang. Kok gitu Pak Haji? Lah bapak gue kan mati umur gue 3 tahun. Tahun 73. Tetap sekolah gue. Tetap gue naik Velfire. Tetap gue punya kuda 200 ekor. Jadi jalanin. Syukurin, nikmatin. Kita nih mikir. Gimana nih kalau gue masih utang nanti gue meninggal. Nggak bakal meninggal bos. Utang lo kan belum lunas. Tenang aja, udah jalanin. Gitu. Nah lo masih mikir. Nggak bisa bos. Kayak gue kemarin pacuan kuda di Thailand. Dapat menang, juara. Kirim kuda naik pesawat. Nggak mikir tuh.
Hari ini kita masukin kuda nih dari Belanda nih. Bareng-bareng sama orang-orang kaya di Indonesia. Satu pesawat isi berapa sih kemarin? Ini lagi karantina. Tenang aja bos. Gua nggak tahu. Yang penting pokoknya masuk aja buat besok lomba. Kudanya nggak murah lagi bos, harga bos. 2,7 satu. Kita beli 5. Tenang aja. Jadi bos gak usah mikir. Kita nih kadang mikir. Duh, gimana nih? Iya, Kalau masih mikir lo gak usah berat kayak dia dulu bos. Percuma. Iya. Sama juga kayak kita debat kusir. Pengen maksain utangnya lunas. Tapi yang lunasin Allah. Lah maunya Allah kita nggak turutin. Nggak boleh dong bos. Maunya Allah turutin dong. Jangan mikir. Jangan berandai-andai. Nah, jangan menghina Allah. Kita suka menghina Allah. Salah satunya menghina Allah apa? Was-was. Ragu-ragu. Khawatir. Itu menghina Allah bos. Nah lo coba jangan dulu. Kebanyakan tamu RD kan was-was. Nanti kalau gue meninggal, kok meninggal? Orang udah pasti meninggal kok meninggal. Jangan. Jangan was-was. Jangan khawatir. Pasti. Kita kan khawatir. Ngapain khawatir? Gue enggak. Di hari tua gue harus naik Hummer. Di hari tua gue harus naik Hummer. Bener. Sekarang gue naik Hummer. Warna putih. Di hari tua gue harus naik Rubicon. Naik Rubicon. Lo mesti ucapan adalah doa. Lo kan gue kirim tuh. Kalau ada namanya kan. Gue ada namanya kan suka gue kirim di status gue tuh. Maya Istianti. Dia ngomong begini, Maya Istianti. Ke teman-teman SMA-nya. Lo gak minta tanda tangan gue lo. Ntar kalau gue jadi orang ngetop gak bisa lo minta tanda tangan gue lo. Itu kan Maya Istianti. Pasti besok gue punya private jet. Alhamdulillah dia punya private jet. Walaupun yang punya suaminya. Nah kita untuk ngomong begitu aja takut. Nah coba bapak ngomong. Pasti lunas minggu ini. Terus jangan tanya duitnya dari mana. Ya pastilah dari Allah. Pasti minggu ini lunas. Pasti minggu ini. Itu aja. Tapi kalau bapak bilang. Dari mana? Lo jangan ngadep gue lagi udah. Kok gitu Pak Haji? Yang ngapain kita nggak ada yang dibahas. Nggak ada. Kalau masih mikir. Jangan masuk RDI dulu. Gue nggak mau. Kenapa? Jadi kitanya debat kusir. Yang dibahas itu aja. Itu lagi. Nggak mau. Nih bos, yang gue berangkatin haji nih tahun 2006. Ya betul? Namanya Bu Isra dari Boyolali. Seorang guru SMP. Guru matematika seorang SMP. Karena dia meraktekin ilmu RDA ya bos. Anak yang pertama perempuan. Punya travel internasional. Umroh sama haji. Disuwuk sama dia pakai alat kelaminnya dia. Nomor 2 laki. Sekarang jadi dokter, praktek di Kerawang. Nomor 3 dokter. Nomor 4 dokter perempuan. Nah, akhirnya gue kasih bonus. Berangkat haji. Udah gue lunasin kan? Dan gue berangkatin gak sendiri bos, suami istri. Kalau orang kan berangkatnya Bu Isra aja dong. Enggak, suaminya gue berangkatin. Gitu. Nah lo juga coba praktekin. Nanti gue kasih hadiah gitu loh bos. Ini kan tamu-tamu. Pak Haji, gue mau pengen itikaf. Lo itikaf aja ntar gue kasih 1 miliar. Itikaf lapor-lapor. Ngapain lapor? Udah aja lapor. Yang bisa nilai kan Allah. Emang gue. Kan gue gak pernah ketemu lo juga. Gue juga gak pernah ketemu Bu Isra. Tapi gue berangkatin haji. Iya. Kalau Mbak Rati gue berangkatin umroh besok. Sama anak yatim. Tanggal 3 Maret. Transit nanti. Di Turki gue bawa liburan. Nah lo coba praktekin bos. Ada lagi? Jadi maaf saya ulang Pak Haji, nggak boleh was-was tadi. Khawatir, ragu-ragu, nggak boleh. 3 orang yang suka khawatir, orang yang menghina Allah. Ngapain dikhawatirin? Orang ada Allah. Nggak yakin aja kalau Allah Subhanahu Wa Taala adalah bemper kita, gitu loh. Terus Pak Haji, ini kan saya punya musola. Jamaahnya udah nggak muat. Ada rumah tuh saya pengen bebasin. Boleh Pak Haji itu, kita boleh. Ini bakal ucap gitu, boleh. Lo ada kata-kata pengen bebasin, nggak boleh. Pasti, gitu. Pasti. Siap. Nggak ada kata pengen. Siap. Pasti. Siap. Emang ada ayatnya?
Mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Mintalah kepadaku, pengen gue dikabulin. Kan ayatnya nggak gitu bos, ayatnya mintalah kepadaku, Pasti. niscaya aku kabulkan. Niscaya itu pasti. Nggak ada kata-kata mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Nggak ada semoga. Lu mesti lihat dong bos, kata-kata orang zaman dulu. Saya sudah, awas ya kalau saya sudah nakal ya, nanti jadi imam Masjidil Haram. Nanti jadi nggak ada kata-kata nanti. Sudah, kalau kamu nakal pasti kamu jadi imam Masjidil Haram. Jadi sekarang imam Masjidil Haram tidak tergantikan dari usia 21 sampai usia 47 sekarang. Umur 12 tahun dia udah khatam Quran. 12 tahun, namanya saya sudah. Gue angkat jempol. Makanya kemarin tamu, Ji, lo kayaknya ngomong saya sudah. Emang lo udah kenal? Enggak, gue gak kenal. Gue nonton aja di YouTube, di TikTok. Bahwa ucapan adalah doa. Besok lo, gue kenalin sama saya sudah. Itu sohib gue. Ya oke, gak apa-apa. Nanti kalau gue umroh, gue bilang gitu. Lo berangkat gak umroh tahun ini? Enggak. Yang gue berangkatin Barati untuk dami anak yatim karena kecil-kecil. Gue gak berangkat bos. Itu. Jadi bapak masih pasti itu rumah jadi milik saya. Pasti itu rumah jadi milik saya gitu. Tamu RDA kan terperangkap bos. Terperangkap sama hajat. Nggak boleh dong. Apa artinya hajat? Orang kita nggak ngucap juga pasti terkabul kok. Kan gue nggak mimpi punya Hummer di usia gue 55. Teman-teman gue SD, SMP, SMA, kuliah, teman kerja, nggak ada yang naik Hummer, nggak ada yang naik Rubicon, nggak ada yang naik Velfire, nggak ada yang naik Dodge Journey 3600 cc, nggak ada yang naik mobil Mercy Jeep GL 400 seri terbaru, nggak ada. Naiknya apa coba bos? Grab, odong-odong. Ini kan temen gue SMA nih, satu kelas sama gue, kelas 2. Ada lagi kameramen gue yang istrinya 5. Ada lagi, kita teman SMA ada berapa di sini gabung bos? 6, ada 6 orang. 6 orang teman SMA gue. Dia istrinya 5, kok dia istri 9. Kurang. Di mana-mana kan kontolnya bengkok, punya dia kontolnya patah. Ambles. Jadi selama lo masih mikir, udah lo jangan harap datang ke RDA dulu bos. Daripada lama aja lo. Nggak boleh mikir bos. Pasti. Siap. Pasti gitu. Lu nya kadang apa bisa itu tempat jadi nanti bikin masjid ya, karena jamaahnya udah penuh. Lama. Oh. Ada lagi pertanyaan Bapak? Dua-duanya. Yuk. Bebas nanya apa aja. Ibu. Ini Pak Haji, Mic-nya mana deketin? selama saya mandi malam, badan saya kan enak ya Pak Haji pakai pandan itu. Lawan. Enak memang badannya. Iya terus pertahanin. Buat jalan tuh enak Pak Haji. Cuma kekuatan dengkul ini kok kurang ya Pak Haji? Oh itu pengapuran Bu. Jadi kalau ibu pengapuran wajar karena ibu pernah bunting, pernah hamil melahirkan. Jadi kalsiumnya ke bawah sama anak. Obatnya kan pakai centong. Ibu privat yang 10 juta kan dikasih centong yang udah 200 tahun. Mana contohnya centong yang 200 tahun? Centong 200 tahun. Ambil. Ibu tinggal privat aja 10 juta nanti dikasih centong yang 200 tahun. Cuma diginin doang. Cuma 9 hari langsung sembuh Bu. Nah ini centongnya nih. Tuh. Centong kampung itu Pak Haji ya? Jauh Bu. Lebih tua ini daripada umur Ibu. Diginiin. 99 kali, sehari 3 kali, selama 9 hari udah sembuh. Udah dibuang, gak usah dipakai lagi atau disimpan. Selesai. Itu namanya pengapuran. Obatnya cuma 1 centong yang udah usianya lebih tua dari kita. Nah ini kebetulan rata-rata umur. Ambil lagi contohnya. Kecil-kecil, hitam-hitam Bu, udah gosong. Nih, udah 200 tahun. Ada yang 130 tahun. Pokoknya lebih tua dari ibu. Kalau centong yang baru nggak bisa. Tuh.
Kalau ibu berobat ke dokter yang mesti disuntik, namanya suntik oli, sekali suntik 600.000. Tapi nggak bakal sembuh-sembuh. Tuh centongnya tuh udah somplak. Tua. Ompong. Ompong. Kita nyetok bu, bangsa 60 karung ya deh ya. 60 karung kita nyetok. Kita nyari ke kampung-kampung. Gunung-gunung, kita nyari orang, bayarin. Berapa dia mau? 10 juta bayar. Kalau yang blow on gratis, alhamdulillah. Itu. Ditukar yang baru. Namanya anak kampung kan blow on. Haji, saya centong udah 2. Duit udah double juga. 752, 52 dan 102. Centongin. Cair 10 miliar, cair 10 miliar. Bisa digunakan. Bisa. Double gitu. Bisa. Satu juga bisa. 2 bisa, 1 pun bisa, Pak. Nih, misalkan sikut. 99 kali sehari 3 kali. Tuh. Itu sudah saya kerjakan. Ini dengkul saya ini sampai sekarang tadi juga ini duduk tapi selalu saya kerok pagi. Tapi yang penting untuk mendatangkan Duit. ini. Iya pakai bibit, uang bibit. Double itu boleh Pak Haji? Bisa. Saya emang sering double gitu tapi kok mikir bener nggak? Sudah. Denger gak lo tadi ngomong apa? Tarik. Lo denger gak tadi dia ngomong apa? Iya, mikir. Apa? Mikir. Mikir, nggak boleh. Iya, makanya saya bilang, Jainin aja, bos. 2 kali. Apa, Mainin. double, Iya. centongnya 1. Maaf. Bos, ibu saya tuh hobinya makan bruto ayam. Bruto ayam ya. Ya, saya makan ke SSB. Soto seger Boyolali. Saya bilang, saya mau beli itu dong, Soto bruto. Beli bruto, sate bruto. Berapa? 50 tusuk. Saya pede aja bos 50 tusuk. Ada loh. Udah langsung tadi gue kasih. Senengnya minta ampun mak gue. Alhamdulillah. Kok bisa kamu beli? Saya aja kadang beli 5 aja kadang susah. Pakai keyakinan. Oh itu. Iya 50 tusuk sate bruto. Gue bilang geblek, pede bener. Jadi kita harus pede bos. Di mana sih orang beli katanya sate bruto kayak nggak ada deh. Ya. Harus pede bos. Pagi. Kemarin nih gue pulang dari RDI jam 2 pagi. Sampai di rumah istri saya bilang gini. Pak, buat sahur nggak ada. Nggak ada apa? Lauk. Lo kenapa tadi nggak telepon? Mau telepon kasihan papa takutnya pulang dari sini udah capek. Ya udah, gue langsung naik. Kan supir gue 5. Denny pulang, Ian pulang, tinggal ada siapa tuh? Oh Parto. Supir tinggal berapa dari 5? Tinggal 3 pak. Itu siapa? Parto. Supirin gue toh. Langsung aja gue pede. Pokoknya gue masuk tol, turun tol aja. Belok kiri di Yasmin. Ada rumah makan Padang. Lembah Anai. 24 jam. Balik lagi gue kasih ke dapur. Kata bini, kok ada? Tadi Vira gak ada. Kurang pede loh. Gue mah pede. Jam 2 bos. Puasa hari pertama. Udah tutup semua orang. Pagi sore juga tutup. Trio apa lagi udah gak ada. Tapi gue bilang udah kita masuk tol aja. Keluar tol pasti ada. Kata supir gue namanya Parto. Gimana pak? Udah ikutin aja jalan. Ibu. Lembah Anai. Samping auto 2000 Yasmin. Ada di situ. Udah gue beli 55. Ayam bakar 5, ayam sayur 5, ayam goreng 5, tunjang 5. Nah sebelah gue beli. Udah gak ada habis. Gue bilangin. Jadi gak taunya kuncinya apa? Keyakinan pede aja bos. Lo lihat orang-orang Cina. Orang-orang Cina jauh-jauh merantau dari negerinya sana karena penduduknya padat ke Indonesia. Ada yang nyangsang di Kalimantan, ada yang nyangsang di Sumatera, ada yang nyangsang di Sulawesi. Kan kuncinya cuma pede doang, celana buntung. Sekarang jadi konglomerat. Tuh. Makanya di tahun 1830 berapa, kan orang Cina disembelih sama orang Belanda. Dibuang kemana? Ke kali Jakarta Barat. Makanya namanya kali Angke. Bangke. Karena bau bangke. Itu kan bagian orang Cina semua. Sayang aja gak mau disebut. Gue sebut aja sekarang. Disembelehin sama orang dia. Kalau kagak, waduh.
Dikeluar-keluarin. Kenapa? Otaknya bos. Gitu. Makanya dinamain kali angke. Itu orang Cina semua bos, disembelihin tuh Cina-Cina. Loh. Bukannya gue benci, enggak. Kenapa? Karena dia pede. Orang-orang sekarang kan Bapak lihat yang orang terkaya mana ada orang kita? Enggak ada. Semua orang-orang pede semua. Lo juga harus pede bos. Pasti bisa. Pasti bisa. Lo lihat track recordnya orang-orang kaya di Indonesia. Ada yang supir angkot. Ayo, ada apa lagi? Coba. Tukang bangunan. Iya. Toko bangunan. Atau istilahnya tukang. Supir angkot. Nggak usah gue sebutin deh namanya dah. Terus pikul-pikul apa tuh? Digelodok. Atau yang punya sekarang mall. Living World. Atau yang punya siapa lah. Nggak usah gue sebutin siapa namanya itu. Enggak. Kita ini kurang pede bos. Yang ada kita otaknya apa? Berharap. Sholat berharap biar jadi kaya raya. Nggak mungkin. Baca Quran berharap biar kaya raya. Nggak mungkin. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Gitu bos. Coba bayangin bos. Gue cuma ngajarin lo begini. Masa gue bisa naik Hummer? Dari mana? Coba gue bisa ngajarin begini. Bisa naik Robicon. Masa gue ngajarin begini? Ya boleh. Ada lagi? Itu Pak Haji dalam kita totalitas pasar sama Allah, apa ada faktor ikhtiar nggak? Faktor ikhtiar maksudnya kayak gimana? Ya kita... Ikhtiarnya baca Quran, bukan ikhtiar kerja. Kan lo sekarang umurnya berapa? 64. Dari umur 18 tahun sampai umur 64, mana? Nggak ada tuh perubahan lo ekonomi gini-gini aja. Ikhtiarnya baca Quran bos. Ikhtiarnya baca Al-Quran. Bukan ikhtiarnya dagang. Lo lihat tuh Abdurrahman bin Auf. Ikhtiarnya baca Quran. Berapa? 30 juz. Ya betul. Semalam. Imam Syafi'i baca Qurannya. Semalam. 2 kali khatam. Kalau namanya dagang mah cuman ya. Kayak gue nih. Miara sapi. Hobi aja. Gue miara kuda nih 200 ekor. Hobi aja. Ini gue masukin kuda nih dari Belanda nih, Womlat, 5 ekor. Harganya 2,7, 5 ekor. Cuman hobi aja. Yang utama apa? Tuh, baca Quran anak yatim, paksain. Gimana caranya? Baca Quran. Pulang gue baca Quran. Baca Quran bos. Ini kan enggak. Kita baca Quran berharap cair 10 miliar. Empret. Nggak usah baca aja. Biar yang nilai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bisa? Siap. Oke, Ibu. Tadi nerusin yang tadi Pak Haji ya. Kalau malam nggak mandi pandan itu paginya badan pada sakit Pak Haji. Itu pertanyaannya kenapa? apa? Ya itu kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Ibu privat 10 juta kita spesifik Bu. Kalau sekarang kita bahas karena ini live nggak enak. Iya. Kasihan ibunya. Nanti kalau Ibu privat 10 juta kita kayak tadi malam nih Bu. Dia ketawa lo tadi malam. Tadi malam Bu, saya bilang gini, Mbak, berapa laki-laki yang udah noblos memek lo? Udah gue jawab itu aja. Diem aja dia. 50? Diem aja. 60? 70? Lebih kata gitu. Gue langsung lemes. Yang tadinya gue semangat jadi lemes gue. Kenapa? Nah, udah kita ajarin. Lama enak. Tapi kan nggak live. Kalau ini mah recehan bos. Privat 2 juta mah senang-senang aja. Gak usah ngebahas kerucut, nggak usah. Kok gitu Pak Haji? Lah kalau cair 10 miliar. Kalau dia privat 10 juta. 5 kali aja deh. Privat pertama 2, 3, 4. Berarti 50 juta. Cairnya 10 miliar. Untung di ibu, rugi di gue dong. Lo baru sedekah 50 juta, cairnya 10 miliar. Iya betul. Ini bapak nih, sedekah privat 10 juta, 10 kali. Berapa duitnya? 100 ya. Terus saya ajarin cair 10 miliar. Untung di bapak, rugi di gue. Betul. Untung dia lu, anak yatim cuma dapat 100 juta. Nggak bisa. Jadi ibu tenang aja Bu, pasti saya ajarin, nggak mungkin nggak. Yang penting ibunya praktekin dulu.